Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali tentang EYD versi 5. Simak videonya dengan baik ya. Nah anak-anak, ada pun beberapa hal yang akan kita bahas terkait EYD versi 5. Di antaranya huruf kapital, huruf kecil, tanda titik, tanda pisah, tanda hubung, tanda koma, dan titik dua. Pertama yaitu huruf kapital. Adapun beberapa jenis penggunaan dari huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Seperti contohnya, tolong ambilkan buku itu. Huruf T pada kata tolong ditulis dengan huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Jenis penggunaan yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Mas. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, Ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Untuk penulisan contohnya dapat dilihat seperti yang sudah berada pada slide. Yang kedua yaitu huruf kecil. Adapun beberapa jenis penggunaan huruf kecil. Yang pertama, penulisan kata partikel seperti pun, per, dan demi dalam judul harus menggunakan huruf kecil. Contohnya, reformasi satu demi satu. Yang kedua, kata sandang. Penulisan kata sandang seperti si dan sang dalam judul harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pulangnya si anak hilang. Yang ketiga yaitu kata depan. Penulisan kata depan pada judul haruslah menggunakan huruf kecil. Contohnya yaitu berguru pada kearifan. Penulisan contoh-contoh dari penggunaan huruf kecil dapat kalian lihat pada slide. Yang ketiga yaitu tanda titik. Jenis penggunaan dari tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Setelah kata sana, haruslah diberikan tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang ketiga, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu kurung tutup bahasa nasional yang berfungsi sebagai antara lain. Yang pertama, A. Lambang kebanggaan nasional. Dan yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1.35.20, pukul 1:35 20 detik, atau pukul 1:30 20 detik. Yang keempat yaitu tanda pisah. Nah, anak-anak, salah satu contoh penggunaan tanda pisah yaitu tanda pisah dapat kita gunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, Selasa 29 Oktober 2023 sampai Rabu 31 Oktober 2023. Nah anak-anak, yang selanjutnya ada tanda hubung. Beberapa jenis penggunaan tanda hubung yaitu yang pertama, tanda hubung digunakan untuk mengulang unsur kata ulang. Misalnya kupu-kupu. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital serta di antara huruf dan angka. Misalnya selamat ulang tahun yang ke-19. Dan yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan suatu kesatuan, misalnya suami istri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanda koma. Beberapa jenis penggunaan dari tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Seperti contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk pertentangan, misalnya saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dan yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang saya akan datang.
Nah, anak-anak, adapun EYD versi 5 yang akan kita bahas terakhir pada pembelajaran kali ini yaitu tanda titik 2. Adapun beberapa jenis penggunaan tanda titik 2, yang pertama, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, ibu memerlukan perabotan rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Dan yang ketiga, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan perincian. Seperti contoh, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Wakil Kedua titik 2 Denny Simanjuntak, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.